mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, hati kami telah dibajak dengan puji-pujian, dan sekarang kami siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pada malam ini kita sungguh berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kita diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam ini saya akan beri judul orang Kristen yang berbuah secara benar. Ini satu topik yang sangat perlu untuk kita renungkan karena tidak sedikit orang Kristen yang menganggap bahwa kekristenan itu cukup dengan aktivitas ibadah, bahkan cukup dengan status kekristenan yang walau hanya ibadah 2 kali dalam setahun, kebaktian Natal dan kebaktian Paskah. Tetapi harus disadari bahwa kekristenan itu bukan sekedar status, bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi kekristenan adalah kehidupan. Nah, sebelum saya menguraikan beberapa bagian firman Tuhan, saya akan membacakan satu bagian yang menjadi dasar dari semua yang saya akan bicarakan, baik malam ini dan 2 pertemuan yang akan datang, karena saya bagi ini menjadi 3 sesi. Matius pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Tetapi waktu ia melihat orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu itu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Nah, saudara-saudara, ini adalah satu episode dari pelayanan Yohanes Pembaptis. Ya. Salah satunya adalah ketika dia tampil di Sungai Yordan untuk melaksanakan baptisan. Dan kita melihat di sini bahwa ada orang-orang Saduki, orang-orang Farisi. Ini adalah kelompok agamawan-agamawan dari bangsa Israel yang juga datang untuk mau mengambil bagian di dalam baptisan itu. Tetapi Yohanes tahu apa landasan pikir dari orang-orang ini, dan karena itu Yohanes langsung straight to the point bahwa keagamaan itu bukanlah serangkaian seremonial, bukanlah serangkaian dari tatanan-tatanan, aturan-aturan yang harus dilakukan secara teratur, secara baik. Tetapi kekristenan adalah sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan pertobatan yang sungguh-sungguh itu harus
tindak lanjuti dengan kehidupan yang secara terus-menerus ada di dalam Tuhan dan kemudian menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan atau kehidupan kekristenan. Nah, jadi karena itu maka Yohanes berkata kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang Saduki itu, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Bukan sekedar agama, bukan sekedar ritual, bukan sekedar ibadah, tetapi dari hidupmu itu harus ada sesuatu yang berbuah, yang merupakan hasil, yang merupakan produksi dari orang-orang yang telah berelasi secara baik dengan. Karena saudara di banyak tempat ya atau kelompok agama itu, kadang-kadang status keagamaan itu sudah begitu mantap, begitu kokoh, dipegang begitu erat sehingga tanpa sadar menimbulkan sikap fanatis yang akhirnya menjadikan agama itu di atas segala-galanya, menjadikan tata cara itu di atas segala-galanya tanpa menyadari bahwa sesungguhnya agama itu, kehidupan keagamaan itu harus diisi dengan kehidupan yang sesuai dengan pertobatan atau keyakinan di dalam agama itu. Nah, di sini Yohanes juga menyinggung status keluarga, dari mana mereka berasal. Orang-orang Yahudi ini bangga dengan bapak leluhurnya Abraham. Dan ini dipegang juga, dipercayai juga oleh 3 kelompok agama. Ya, semuanya menjadi agama Semitis, Yahudi, Islam, dan Kristen. Seringkali kita bangga bahwa kita ini keturunan Abraham. Kita ini adalah orang-orang yang percaya karena kita keturunan dari orang-orang yang dipercaya dan dipilih oleh Tuhan, yaitu Abraham. Nah, kekristenan itu bukan warisan keagamaan dari orang tua, tetapi kekristenan itu adalah kehidupan secara pribadi dengan Tuhan, dan karena itu maka setiap generasi itu harus membangun satu hubungan yang benar dengan Tuhan, dan kemudian di dalam kehidupannya harus selalu menghasilkan buah. Nah, yang saya mau angkat malam ini untuk saya uraikan untuk beberapa seri khotbah ke depan itu adalah hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, ini bukan himbauan, ini bukan pendapat, tetapi ini adalah perintah. Hasilkanlah. Begitu saudara memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, maka melekat kepada saudara ada satu kewajiban yang saudara harus emban di dalam hidup ini, yaitu saudara harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, karena itu maka bagaimana caranya supaya kita dapat menghasilkan buah yang benar? Nah, ini ada 2 sesi di sini ya, atau 2 poin yang saya mau bagi dulu. Yang pertama itu adalah orang Kristen yang berbuah. Saya bagi di dalam 2 sesi khotbah. Lalu yang kedua nanti, satu sesi khotbah itu berbuah dengan benar. Ya. Karena bukan sekedar berbuah, tetapi berbuah dengan benar. Nah, oleh karena itu maka kiat-kiat untuk menjadi orang Kristen yang berbuah adalah mati terhadap hukum Taurat. Nah, ini ayat Roma pasal 7 ayat 4 sampai 5. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, ini yang sesuai dengan topik dan nats yang saya pilih di awal tadi itu, bahwa kita harus menghasilkan buah bagi Allah. Nah, bagaimana caranya menurut rumusan yang ditetapkan oleh Paulus dalam ayat ini? Yang pertama adalah kita harus mati
terhadap hukum Taurat. Ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nah, jadi saudara-saudara yang dimaksudkan oleh Paulus sebagai hukum Taurat di sini bukan tatanan, bukan hukum yang ditetapkan untuk bisa hidup bersosialisasi dengan sesama warga masyarakat, sesama anak-anak Tuhan itu secara baik, tetapi Paulus di sini menekankan tentang hukum Taurat itu dalam kaitannya dengan kuasa daging, kuasa hawa nafsu yang begitu kuat, yang begitu dominan di dalam kehidupan setiap manusia, terutama orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa orang yang bisa berbuah bagi Allah adalah orang yang mati terhadap sifat daging. Nah, ini kadang-kadang tanpa disadari orang-orang Kristen, gereja-gereja atau juga pendeta-pendeta itu sebenarnya mengiring Tuhan dalam tanda petik, melayani Tuhan dalam tanda petik itu didominasi, dikuasai oleh kedagingan itu. Ini bukan rahasia yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, oleh karena terlalu banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ini yang naik ke atas mimbar itu termotivasi untuk mendapatkan sesuatu dari pekerjaan. Nah, inilah yang saya tekankan, yang saya maksudkan di dalam khotbah ini, supaya baik saudara sebagai jemaat maupun saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus sadar sekarang bahwa kita hanya bisa berbuah bagi Allah. Kita hanya bisa menghasilkan satu kehidupan yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama kalau kita sudah tidak lagi dikuasai dan didominasi oleh hawa nafsu kedagingan di dalam. Nah, mati bagi dosa itu juga di ayat yang keempat Paulus mengatakan bahwa kita telah mati terhadap hukum Taurat itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan, atau bukan karena prestasi keagamaan kita, tetapi kita dapat mati terhadap hukum Taurat atau kuasa dosa itu adalah karena Yesus telah mati untuk kita. Nah, sekarang mati bagi hukum Taurat itu harus sebaliknya adalah dikatakan kamu, supaya kamu menjadi milik orang lain. Siapa orang lain itu? Yaitu Yesus yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Nah, jadi mati bagi dosa, tetapi kemudian hidup bagi Kristus itu adalah syarat, itu adalah kiat, itu adalah kunci untuk bisa berbuah di dalam kehidupan ini. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya maka kekristenan itu lebih daripada sekedar beragama. Kekristenan itu berawal dari mati terhadap dosa dan kemudian bangkit bagi Kristus. Orang yang lahir dalam keluarga Kristen otomatis beragama Kristen. Saya orang Toraja. Itu nenek moyang kami bahkan sejak 100 tahun yang lalu sudah menjadi orang-orang yang beragama Kristen. Tetapi tidak berarti bahwa karena Injil sudah ada di tanah Toraja lebih dari 100 tahun, lalu kemudian otomatis orang-orang Toraja itu hidup bagi Allah. Tidak otomatis, karena hidup bagi Allah itu bukan masalah komunal, bukan masalah kelompok komunitas, tetapi hidup bagi Allah itu adalah keputusan pribadi-pribadi setiap orang. Nah, oleh karena itu maka melalui ayat-ayat ini saya himbau kepada Bapak Ibu dan saya memberitahukan kepada Bapak Ibu supaya mengambil keputusan bahwa saya mau berhenti berbuat dosa dan saya mau hidup sama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Selalu saya
beri ilustrasi. Roh Kudus itu saudara-saudara berperan aktif di dalam kita mengiring Tuhan. Baik pada waktu kita baru mau percaya, dan sesudah kita percaya, Roh Kudus itu selalu aktif untuk mengingatkan atau memberitahukan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan yang dikehendaki Tuhan. Tetapi dia hanya berperan untuk menasehati, untuk mengingatkan. Saya umpamakan gini, seorang sopir naik di mobil, mau bawa mobil, lalu sampai di satu tempat yang kemudian ada rambu lalu lintas. Jalanan menurun, turunan tajam berkelak-kelok, licin, sering terjadi kecelakaan. Karena itu hati-hati. Nah, itu biasanya ditulis di setiap tempat-tempat yang harus ditulis seperti itu. Ada peringatan di sana. Nah, Roh Kudus seperti itu. Tetapi ketika saudara membawa kendaraan saudara menuruni jalan yang seperti itu, saudara injak gas atau tarik gas kalau motor, ya Roh Kudus tidak langsung naik di atas kendaraan saudara lalu dia menarik saudara dari belakang setir itu lalu dia yang mengambil alih setir. Tidak. Karena Roh Kudus hanya sampai kepada menghimbau, mengingatkan. Keputusan ada di dalam tangan. Nah, apakah saudara mau kurangi kecepatan? Apakah saudara mau menginjak rem atau menginjak gas ketika saudara mendapatkan atau menemukan peringatan rambu lalu lintas seperti itu? Ya, itu keputusan saudara. Rambu lalu lintas hanya berkata jalanan turun tajam, berkelok-kelok, sering terjadi kecelakaan karena licin. Itu saja. Soal saudara mau cepat atau lambat, itu adalah keputusan saudara. Nah, oleh karena itu, maka pada malam ini, saya menghimbau supaya saudara betul-betul meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, lalu kemudian hidup sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kematian Yesus bagi saudara, dan itu akan menjadi kiat, ya, rahasia atau kunci untuk saudara bisa berbuah bagi kerajaan Allah. Nah, kiat yang kedua untuk saudara bisa menghasilkan buah yang benar di dalam kekristenan saudara, maka hiduplah sebagai anak terang. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan. Terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada. Nah, di sini saudara-saudara, Paulus juga berkata kepada jemaat di Efesus itu bahwa kamu dulu itu orang-orang yang hidup dalam dosa. Penyembah-penyembah berhala, tidak mengenal Tuhan, dan kamu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Karena itu kamu adalah anak-anak kegelapan. Tetapi sesudah kamu mengenal Yesus, sesudah kamu diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka sekarang kamu adalah anak-anak terang. Nah, ini bukan sekadar pergantian status. Ya, katakanlah Ibu Heni, orang Indonesia, kemudian berubah status kewarganegaraannya menjadi warga Amerika. Sudah berubah statusnya dari orang Indonesia menjadi orang Amerika, lalu bagaimana selanjutnya? Apakah mau terus-menerus dengan hukum Indonesia, undang-undang Indonesia, budaya, kebiasaan Indonesia? Atau sekarang harus menyesuaikan diri dan hidup sesuai dengan undang-undang, budaya, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan adat istiadat orang Amerika. Nah, itu sekedar perbandingan.
Saudara harus meninggalkan kehidupan yang lama sebagai anak-anak kegelapan, lalu menjadi pengikut Tuhan, menjadi anak-anak terang. Hanya dengan itu, saudara bisa berbuah. Kalau saudara tidak meninggalkan hidup lama, lalu kemudian menjadi hidup baru, ya saudara tidak akan bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana perilaku daripada anak-anak terang itu? Dikatakan perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan yang baik. Baik di sini tentu dalam standar atau kriterianya Allah, kriteria Allah. Orang yang sudah percaya kepada Yesus dalam berbuat baik itu bukan berarti dia tidak boleh marah, ya. Tetapi marah di dalam kekudusan. Seperti Tuhan Yesus ketika dia masuk di dalam bait Allah, di situ dia temukan di pelataran bait Allah itu ada pedagang-pedagang, kemudian ada penukar-penukar uang, lalu dia ketahui bahwa orang-orang ini telah berupaya sebegitu rupa untuk memanfaatkan bait Allah untuk kepentingan diri sendiri. Maka dikatakan dalam Alkitab, Yesus mencungkir balikan meja-meja penukar uang itu, lalu kemudian dia mengambil cambuk untuk mencemeti orang-orang itu karena dia dikuasai dengan kemarahan yang kudus akibat orang-orang itu tidak lagi menghormati kesucian dari bait Allah. Nah, tetapi itu adalah sesuatu yang baik. Marah tetapi dasarnya baik dan tujuannya baik. Nah, oleh karena itu maka yang dimaksud dengan berbuat baik di sini saudara-saudara adalah melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan, memuliakan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan dan juga kepada sesama. Karena kalau sekedar baik tanpa keadilan dan tanpa kebenaran, maka ini kita bisa berbuat secara subjektif. Kita anggap baik, kita anggap benar, tetapi menurut pikiran, menurut perasaan kita sendiri. Nah, oleh karena itu maka di sini kebaikan itu harus berimbang dengan keadilan dan kebenaran. Nah, kalau di dalam Alkitab kita bicara tentang keadilan dan kebenaran itu adalah satu mata uang dengan dua sisi. Satu adalah keadilan, sisi yang satunya adalah kebenaran. Itu tidak bisa terpisahkan. Dan orang yang hidup dalam keadilan dan kebenaran, maka pasti apa yang dia lakukan, kerjakan itu adalah sesuatu yang baik. Nah, jadi di sini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, anak-anak terang itu artinya bahwa di dalam sikap hidupnya, baik di dalam berkata-kata, baik di dalam berbuat ataupun memutuskan sesuatu, itu dia harus memutuskannya berdasarkan keadilan dan kebenaran. Nah, kadang-kadang saudara di sini kita sebagai orang tua terhadap anak itu kita tidak adil. Makanya ada anak-anak yang seringkali frustasi di dalam kehidupannya oleh karena dia menemukan sikap-sikap orang tua yang tidak adil terhadap anak-anak. Maka kita kenal di Indonesia ada ungkapan anak emas, anak kesayangan. Ini orang-orang tua yang tidak bisa menjadi terang di dalam rumah tangganya oleh karena sikap perilakunya adalah sikap perilaku yang pilih kasih, membeda-beda. Nah, Paulus mengatakan di sini bahwa sebagai anak-anak Tuhan, perilaku kita itu ya harus betul-betul sebagai seorang anak Tuhan. Harus berlaku adil, kemudian berdasarkan kebenaran. Maka di gereja, selalu saya katakan kepada jemaat itu, saudara datang di gereja, datang untuk bersekutu, ya. Datang untuk memuji dan menyembah, ya. Tetapi tujuan lain dan ini tidak boleh saudara abaikan ketika datang di gereja adalah datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Karena saudara hanya datang bersekutu dan sesudah itu pulang, hilang persekutuan. Saudara datang untuk memuji dan menyembah, sesudah itu tidak lagi memuji dan menyembah. Tetapi kalau saudara datang di gereja, datang untuk mencari kebenaran dan kebenaran itu dipaparkan dari atas mimbar secara benar, maka kebenaran itu yang saudara akan bawa pulang ke rumah saudara untuk menjadi pedoman, menjadi tuntunan di dalam segala aktivitas kehidupan saudara. Itu juga yang menjadi motivasi saya untuk mengajarkan kepada mahasiswa, murid-murid saya itu, betapa pentingnya percaya Alkitab itu sebagai kebenaran firman Allah. Betapa pentingnya untuk memahami bagaimana cara menggali Alkitab itu secara benar. Dan betapa pentingnya kita mengajarkan Alkitab itu kepada jemaat secara bertanggung jawab. Karena untuk itulah saudara-saudara dipanggil, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan adalah supaya dapat menyampaikan kebenaran kepada umat. Nah ini saudara, kalau saya lihat dari sisi yang lain, disinilah salah satu letak keprihatinan saya terhadap gereja-gereja Tuhan sekarang ini, oleh karena mimbar-mimbar bukan lagi merupakan tempat untuk menyuarakan kebenaran, tetapi mimbar-mimbar itu seringkali menjadi tempat untuk melampiaskan emosi, menumpahkan perasaan. Bahkan kadang-kadang dari atas mimbar itu banyak pendeta-pendeta yang mencabut atau yang mencungkil ayat-ayat tertentu dengan maksud untuk memukul tanda petik orang-orang tertentu di dalam. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini pentingnya bahwa sebagai orang Kristen yang menjadi terang harus berbuat baik berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sebagai seorang pendeta juga harus melayani dengan kebenaran dan keadilan, supaya dengan demikian maka jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk dilayaninya akan dijadikan sebagai anak-anak terang, diberi tuntunan untuk menjadi anak-anak terang, sehingga mereka dapat berbuah bagi Allah. Nah, kiat yang ketiga. Bagaimana supaya saudara dapat menghasilkan buah di dalam kehidupan saudara? Adalah mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ke-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ini satu sikap hidup yang perlu ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu bahwa harus ada kesadaran dari dalam hati dan juga di dalam pikiran kita, bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun saya hanya menghadapi masalah yang kecil, saya menghadapi musuh yang mungkin tidak diperhitungkan orang. Tetapi kalau saya menghadapi kehidupan itu dengan kekuatan sendiri, maka sesungguhnya saya akan menemukan kegagalan di dalam. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menyadari keterbatasan diri. Orang yang mengakui bahwa saya ini hanyalah manusia biasa yang banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Saya sungguh tidak berdaya untuk menghadapi persoalan-persoalan, bahkan yang paling kecil di dalam hidup ini. Nah, jadi saudara-saudara, karena itu maka perlu kita menumbuh kembangkan di dalam hidup ini sikap ini. Jangan kita berkata, oh saya ini
seorang saya ini seorang yang berkedudukan tinggi. Saya ini seorang yang punya kekayaan yang besar. Dengan kedudukan yang tinggi, dengan ilmu yang banyak, dengan kekayaan yang besar, saya bisa melakukan apa saja di dalam. Tetapi saudara mesti sadar bahwa betapapun hebatnya kita, betapapun hebatnya seorang manusia, dia tetap hanyalah manusia yang tidak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan. Dulu saya sempat melayani satu jemaat yang karirnya di Lemigas, lembaga minyak di Jakarta. Cemerlang, masih muda. Tetapi kemudian dia kena penyakit kanker. Ketika awal-awal dikenali bahwa di dalam dirinya ada penyakit, kami selalu datang ke rumah untuk berdoa bersama-sama dengan seisi keluarga. Tetapi makin lama penyakit dari Bapak ini makin parah. Dan terakhir saya ketemu itu antara lubang mulut, lubang hidung, dan lubang telinga itu sudah menyatu. Sehingga kalau kita lihat dari lubang telinga, kita bisa melihat lidah, kita lihat ke lubang hidung, kita bisa melihat lidahnya. Nah, jadi karena sudah diperogoti dengan penyakit di dalam mulutnya itu, maka sudah begitu parah. Suatu ketika dia anfal, dibawa ke rumah sakit, dan waktu itu istrinya tidak sedang di rumah. Dia sudah di rumah sakit, orang telepon itu istrinya. Ibu segera datang ke rumah sakit karena bapak dalam keadaan tidak sadarkan diri. Entah bagaimana, singkat ceritanya, ibu ini sampai di rumah sakit itu dan dia langsung masuk ke kamar atau ruangan dokter. Ya. Dari ruangan dokter, masuk pintu ruangan dokter itu, dia langsung berteriak berkata, "Dokter, lakukan apa yang terbaik, keluarkan fasilitas yang terbaik, dan jangan ragu untuk memberikan obat yang termahal. Ini uang," dia bawa koper. "Ini uang, saya sanggup untuk membayar." Tetapi saudara, karena rumah sakit itu mungkin juga ada dokter Kristennya, dan memang yang datang ke ibu itu, ya menyambut, lalu dia menepuk ibu itu dan berkata, "Ibu, kami bekerja dengan segala kemampuan kami, segala keahlian kami akan kerahkan untuk menolong ibu, karena itu merupakan tanggung jawab. Tetapi ibu harus sadar, kami hanya manusia biasa yang hanya berusaha, tetapi Tuhan yang berdaulat." Nah, saudara, itu dokter ini sadar, ya, kepandaiannya, fasilitas kedokteran, teknologi yang paling canggih di dunia kesehatan bisa dia pakai. Tetapi dia berkata, "Kami manusia hanya bisa berusaha, Tuhan yang berdaulat." Beda dengan ibu tadi. Ibu itu berkata, "Saya punya uang. Berapa? Saya sanggup untuk membayar." Karena itu jangan ragu. Nah, inilah saudara, persoalan-persoalan kehidupan yang kemudian kita tidak bisa menghasilkan buah di dalam hidup ini oleh karena kita merasa sanggup dengan kekuatan kita. Kita merasa sanggup dengan fasilitas hidup kita. Kita merasa sanggup dengan relasi-relasi dan lain sebagainya. Tetapi pada hari ini, Nabi Yeremia menasihatkan kita bahwa seseorang yang bisa berbuah di dalam hidupnya bagi kemuliaan Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup. Musa, saking kesalnya, ini tanda petik ya, saking kesalnya Tuhan kepada bangsa Israel, ya berkata kepada Musa, "Musa, pergi, pimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Aku akan mengutus malaikatku untuk menyertai engkau, dan tidak ada satu kekuatan yang bisa menghalangi
bangsa Israel masuk di tanah Kanaan. Tanah perjanjian yang sudah kujanjikan pasti akan menjadi milik mereka. Tetapi aku tidak akan pergi bersama-sama dengan kamu lagi. Musa pergi dan pimpin bangsa itu menuju ke tanah yang telah dijanjikan. Nah, apa kata Musa? Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersamaku, kalau engkau tidak menyertai aku, jangan paksa aku untuk pergi bersama-sama dengan mereka. Karena aku tidak akan pergi tanpa Tuhan yang menyertai. Satu sikap dari seorang Musa yang patut untuk kita teladani dalam hidup ini, bahwa Tuhan, tanpa engkau anak-anakku tidak akan mungkin sekolah. Tanpa engkau ya Tuhan, pekerjaanku tidak akan mungkin berhasil. Tanpa engkau ya Tuhan, usaha bisnisku tidak akan berhasil. Karena itu ya Tuhan, sertailah aku, berilah aku kekuatan, buatlah berhasil apa yang aku kerjakan. Dan orang-orang yang menempatkan diri seperti itu di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan itu yang akan membuat hidupnya menghasilkan buah dengan tidak berhenti. Nah, kiat yang keempat untuk seseorang dapat menghasilkan buah di dalam kehidupannya, dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, yaitu tinggal di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini ada satu rumus kehidupan Kristen yang berbuah, yaitu adanya kemanunggalan dengan Kristus. Tuhan yang memampukan kita untuk bisa menghasilkan buah pada poin 3 tadi. Dan ini adalah satu hal yang saudara mesti ingat baik-baik. Ya, bahwa orang yang berbuah bagi Allah adalah hanya orang-orang yang hidup kekristenan, hidup keagamaannya itu memiliki hubungan secara personal dengan Kristus. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini penting. Kalau kekristenan itu berdasarkan pada paham ini, itu implikasi yang pertama yang saya lihat itu adalah hubungan sesama orang Kristen yang harmonis. Hubungan sesama warga gereja yang saling berbeda, denominasi yang berbeda, akan terjalin secara harmonis. Tetapi apa yang kita lihat sekarang di dunia dan di Indonesia, bahwa banyak orang Kristen yang tinggal dalam gereja. Pokoknya segala sesuatu dia lakukan karena dia cinta gereja, dia cinta denominasinya. Dia loyal dan dia royal terhadap gerejanya. Tetapi tidak di dalam Kristus. Karena itu sesuatu yang di luar gerejanya yaitu tidak perlu diperhatikan, kalau perlu dimatikan. Ya, ini fenomena-fenomena yang saya singgung sedikit-sedikit ini supaya saudara melihat bahwa banyak sekarang ini orang-orang yang senang kalau ada kelompok-kelompok Kristen yang berhenti beribadah, yang mati aktivitasnya, dan dia sendiri yang semakin bertambah-tambah gereja. Nah, ini orang yang tinggal di dalam gereja.
Ada juga orang-orang Kristen yang tinggal di dalam pendeta. Makanya ada fanatik pendeta. Di Indonesia ada pendeta-pendeta favorit. Di dunia ada pendeta-pendeta idola. Jadi ada banyak orang Kristen itu datang di gereja kalau yang khotbah, yang berbicara ini adalah idolanya. Karena itu maka selalu dia tanya, yang khotbah hari Minggu siapa? Ini saya ini langsung ya, pengalaman langsung dengan satu gereja di Jakarta dulu ya. Ada Yusuf Roni, saudara bahkan tahu itu. Nah, lalu setiap hari Minggu, ini karena saya suka bersama-sama dengan pembantu-pembantu dari Pak Yusuf Roni itu, dan saya juga sempat mengajar dulu di sekolahnya, itu sekretariatnya itu cerita begini. Dia bilang, Pak Daniel, setiap hari Sabtu, mulai dari begitu buka pintu gereja sampai pintu kantor gereja sampai tutup pintu kantor gereja itu telepon berdering. Dan kalau diangkat, pertanyaannya adalah besok, karena ini hari Sabtu, besok siapa yang khotbah? Lalu karena petugas-petugas sekretariat gereja ini udah tahu, maka mereka bilang, ya besok yang khotbah Pak Roni. Tapi tidak sampai di situ. Tanya lagi, Roni depan apa Roni belakang? Nah ini, karena di gereja itu ada Pak Yusuf Roni, ada Pak Roni Mandang. Nah kalau Roni belakang artinya Yusuf Roni. Jadi kalau besok yang khotbah itu adalah Yusuf Roni, itu disebut sebagai Roni belakang. Tapi kalau Roni depan, itu Roni Mandang. Nah, jadi pengerja-pengerja gereja itu sudah tahu bahwa kalau Pak Yusuf Roni yang khotbah, gereja akan membludak. Tetapi kalau Roni Mandang yang berkhotbah, ya biasa-biasa saja. Nah, banyak begitu, saudara. Ini saya ceritakan ini karena langsung saya dengar dari pelakunya, dan saya dekat dengan banyak pekerja-pekerja di gereja itu. Nah, sekarang juga saudara-saudara kita melihat di Indonesia itu banyak jemaat itu bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut pendeta. Maka ada pengikut Rasus Sabdono, ada pengikut Insinyur Niko Nyoto Raharjo, ada pengikut Gilbert, ada pengikut Stephen Tong. Ini hati-hati saudara-saudara. Itu bukan kekristenan yang diharapkan oleh Tuhan. Karena memang Tuhan mau supaya saudara setia beribadah. Ya, kalau bisa di satu gereja lokal tertentu. Tuhan mau supaya saudara menghormati pelayan-pelayan Tuhan yang telah ditetapkan bagi saudara. Tetapi jangan sampai kesukaan, kesenangan saudara kepada pendeta dan gereja tertentu, akhirnya saudara mengabaikan bahwa kekristenan yang sejati itu adalah kekristenan yang bersekutu dengan Yesus. Orang Kristen yang memiliki persekutuan pribadi dengan Kristus, dia tidak akan berkata, saya gereja A, kamu gereja B. Pendeta saya adalah pendeta A, kamu pendeta B. Tidak. Pokoknya gereja A memberitakan Yesus, gereja B memberitakan Yesus, pendeta A mengkhotbahkan Yesus, pendeta B mengkhotbahkan Yesus. Itu semua kita harus hormati, kita harus hargai. Sehingga orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, orang yang tinggal dalam Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak pandang dari gereja mana, tidak pandang pendeta siapa, tetapi dia berkata, asal engkau berdiri di atas firman-Nya, kau adalah saudaraku dan saudara. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu 4 hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Bagaimana supaya kita menghasilkan buah di dalam hidup ini? Maka yang pertama adalah matikan semua kedagingan. Yang kedua adalah hiduplah sebagai anak-anak terang dengan selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang adil, dan yang benar. Dan yang ketiga, andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan apa yang ada pada saudara, tetapi hanya dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang keempat adalah tinggal dalam Yesus.
Itu sebabnya Zoom ini bisa menjadi satu gambaran yang bagus, walaupun saudara di Amerika, walaupun saudara di Eropa, walaupun saudara di Indonesia, dan dari berbagai gereja yang berbeda-beda, tetapi di dalam Zoom ini kita berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, karena bukan gereja apa dan bukan pendeta siapa, tetapi Yesus adalah yang utama di dalam. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini yang memberikan kepada kami satu penegasan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami wajib untuk menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah berbicara secara langsung kepada kami melalui ayat-ayat yang sudah dibacakan dan yang sudah kami baca bersama-sama. Kiranya firman-Mu itu ya Tuhan tertanam di dalam hati kami, berakar di dalam pikiran kami, dan kemudian berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan dan kebesaran. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara bagi umat-Mu, supaya di mana saja mereka berada, mereka akan menghasilkan buah-buah kemuliaan bagi Kristus. Di mana saja suara ini terdengar, ya Tuhan, Roh-Mu kiranya bekerja, supaya setiap telinga yang terbuka bagi pemberitaan firman ini, juga akan membuka hati bagi Yesus, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka secara. Berdoa, mengucap syukur, berterima kasih untuk firman-Mu pada malam ini, dan untuk kepercayaan Tuhan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.